sekalian yang berkenan join dalam diskusi Digital Society. Ini discussion series yang kedua yang diselenggarakan oleh Center for Southeast Asian Social Studies Universitas Gadjah Mada. Semoga dalam keadaan sehat selalu, Mas, Mbak, Bapak, Ibu sekalian. Kita akan memulai hari ini diskusi. Mungkin sebelum kita mulai ada sedikit dari Prof. Aris untuk bercerita tentang Digital Society sebelum kami sampaikan ke Pak Sony. Monggo, Prof. Aris. Mbak, ya, cerita orang tua itu ya. Monggo. Saya ekonom dari UI, Pak Nyoto itu sosiolog dari UGM Jogja. Kami sering ngobrol, cerita macam-macam gitu ya. Dan namanya asik sekali ya, ngomong antar disiplin itu asik sekali. Akhirnya kami berdua, Pak, mengapa kita nggak buat grup aja gitu informal. Nah, jadilah grup itu. Dan kemudian kita mengajak Bu Hermin yang orang komunikasi. Kami bertiga lalu mengurus yang namanya Digital Society sebagai grup informal yang ketemu di antara kita sendiri. Lalu akhirnya banyak yang sibuk termasuk saya, lalu agak istirahat sebentar. Lalu Bu Hermin punya ide lagi bagaimana kita buka untuk umum. Nah, Bu Hermin yang memprakarsa ini dengan Pusat Studi Asia Tenggara membuat seri. Nah, sekarang sudah seri kedua. Seri pertama itu Sabtu yang lalu saya bicara tentang migration dan infeksi, dan Pak Khairul bicara tentang digital economics. Dan sekarang kita masuk ke Pak Sony. Pak Sony ini orang bank, jadi menceritakan tentang bagaimana perbankan sekarang dan di masa depan. Dan tadi sebelum mulai juga kita sudah nanya-nanya ke Pak Sony gitu ya. Ya, ini saya persilahkan, ini ada Bu Tia ini dari Pusat Studi Asia Tenggara dan juga orang dari komunikasi. Silakan Bu Mutia sebagai moderator. Ya, terima kasih Prof. Aris. Nih, saya akan menemani diskusi kita hari ini. Perkenalkan, nama saya Litwina Mutia, home base saya di Departemen Ilmu Komunikasi bersama dengan Mbak Hermin, Universitas Gadjah Mada. Hari ini kita kedatangan pembicara yang tadi sebelum kita mulai buka aja udah rame nih, banyak yang mau ditanyakan sepertinya. Pak Sony Setiarso. Halo Pak Sony. Ya, siap Ibu. Salam kenal ya Pak Sony. Salam kenal Ibu Tia. Ya, beliau merupakan founder dan director of 360 Solusi Teknologi. Saya bacakan sedikit CV-nya supaya Mas, Mbak, Bapak, Ibu sekalian yang join mungkin memahami gambarannya. Beliau merupakan trainer and founder consultant mulai dari designing operation excellence, fraud, anti-money laundering, sampai banking, product and services. Beliau juga berpengalaman di banking itu 31 tahun, sejak tahun 1989, ini saya masih balita, Pak Sony. Beliau sudah di Citibank, kemudian di Standard Chartered Bank, kemudian di tahun 2020 sampai sekarang menjadi founder dan director 360 Solusi Teknologi. Beliau mengelola sejumlah proyek, OPEX, ATM, Risk Management, dan Digitalization. Nah, untuk hari ini, Pak Sony akan menyampaikan materi terkait pergeseran perilaku nasabah pada kondisi COVID-19. Ini sangat relate sekali dengan kondisi saat ini ya, bagaimana kemudian consumer behavior-nya, perubahannya itu seperti apa, yang kemudian kaitannya dengan meningkatkan ketidakpastian perbankan dan menimbulkan risiko baru. Baik, monggo Pak Sony, saya persilakan bisa menyampaikan materinya. Ya, terima kasih Bu Tia. Sebenarnya saya hanya pemantik, mungkin nanti lebih banyak diskusi sebenarnya. Oke, pergeseran perilaku nasabah pada kondisi COVID meningkatkan ketidakpastian perbankan dan menimbulkan risiko baru ini sebenarnya sedikit pengamatan kami di masa pandemi ini dari tahun 2020 kemarin dari kita sendiri, tapi yang sebenarnya dari Maret, tapi dari Maret itu memang banyak bank terutama yang memang melihat belum ketidaksiapannya di masa pandemi, karena kalau di perbankan ini kami melihat ada namanya skenario BCP, Business Continuity Plan. Bagaimana apabila bank ini menghadapi sesuatu resiko yang sifatnya dari luar dan apa yang dilakukan. Tapi di BCP ini biasanya waktu kami latihan di perbankan untuk Business Continuity Plan ini sifatnya adalah short term period.
yang hanya seminggu, 2 minggu biasanya dilakukannya adalah misalnya kayak cabang kebakaran, cabang banjir. Terus bagaimana operasionalnya bank itu tetap bisa berjalan dengan baik. Nah, pergeseran perilaku ini sebenarnya kita melihat ada 2 nanti yang akan kami share, yaitu bagaimana sebenarnya COVID ini adalah lebih sebenarnya memaksakan klien maupun bank untuk mereka berubah. Jadi sebenarnya kalau nanti kita bicara mengenai digitalisasi, digitalisasi di perbankan itu sudah dimulai dari eranya industri revolusi 4.0. Di situ sebenarnya sudah ada di tahun 1990. Bagaimana mereka sudah memulai sebenarnya bank itu sudah, karena gini, perbankan di Indonesia itu boponya biaya operation, produk operation itu masih tertinggi di Asia. Kenapa mungkin akan diulas lebih lanjut. Nah, namun di dalam disruption era ini atau era industri 4.0 ini adalah bagaimana bank sebenarnya sudah mulai menciptakan inovasi-inovasi untuk supaya satu lebih reduce cost-nya, yang kedua adalah untuk mensimplify prosesnya. Itu yang sudah dilakukan, ada beberapa bank sudah pakai cashless, pakai cardless dan sebagainya. Bahkan dari Bank Indonesia juga di tahun 5 tahun yang lalu sudah mengeluarkan peraturan yang namanya bank boleh beroperasi tanpa ada branch, tanpa ada wujudnya. Dulu belum Bank Indonesia maupun OJK masih alergi di sini. Bagaimana setelah adanya ini COVID-19 ini akhirnya memaksa orang sudah tidak bisa lagi transaksi lewat konvensional, sehingga satu hal yang harus dilakukan oleh perbankan adalah mereka melakukan transformation process. Gimana nanti perubahannya di digitalisasi ini, kalau saya lihat atau diamati tidak mudah. Salah satu hal yang sampai sekarang belum siap adalah ekosistem di perbankan di Indonesia. Kemudian dengan adanya digitalisasi tadi adalah ada satu proses yang memang sudah berubah. Seluruh proses yang dilakukan konvensional sudah menuju ke digitalize. Terjadilah timbul resiko baru, di mana resiko baru ini memang kalau kita lihat POJK maupun peraturan-peraturan Bank Indonesia belum sebagai concern, yaitu bagaimana sekarang cyber crime itu meningkatnya luar biasa, bahkan hampir ratusan persen. Nanti kami juga akan share sedikit di materi di sini. Ini adalah Indonesia sekarang ini, bahwa dengan adanya pandemik tersebut memang di bank melihat bahwa kebijakan anti globalisasi berubah. Jadi dulu kami di Bank Foreign Bank itu bahwa salah satu yang kuat adalah bagaimana global bank itu bisa melakukan transaksi hampir di seluruh negara. Tapi dengan adanya pandemik ini adalah mereka konsumen atau corporate banking atau local corporate banking fokusnya di masing-masing country. Jadi kalau Bapak Ibu juga bahwa Jepang pun sampai memberikan intensif insentif terhadap beberapa perusahaannya untuk yang dulunya menanamkan di luar negeri seperti di Cina itu untuk kembali ke Jepang. Mereka melihat bahwa resiko dengan adanya global supply chain-nya berhenti, mereka melihat bahwa itu harus cepat-cepat ditangani. Kedua adalah volatilitas arus modal dunia juga meningkat, sehingga akhirnya di bank juga sama, memicu ketidakpastian pasar keuangan dunia. Ketiga adalah bagaimana peran digital makin luas. Kalau Bapak Ibu sama sekarang, kita sama third party pun sekarang sudah nggak pakai lagi konvensional, mereka semuanya sudah pakai digital. Perilaku hubungannya. Nah, yang terakhir adalah respon kebijakan yang ditempuh tidak hanya bertumbuh satu kebijakan. Kalau Bapak Ibu pertama kali ada stimulus 1, 2, 3, 4, stimulus 1 itu masih coba-coba, mereka melihatnya adalah dampak yang kena aja yang diberikan insentif gitu, tapi ternyata banyak sekali dampak yang terkena. Ini adalah current global economic shift sekarang. Bank Indonesia kemarin merevisi mengenai pertumbuhan di tahun 2021, yaitu dari 4,8 jadi 4,3. Jadi mereka lebih rendah kisaran untuk optimistik mengenai pertumbuhan domestik brutonya. Kenapa? Karena memang mereka masih melihat bahwa untuk tahun 2021 ini mereka masih merecovery yang namanya proses-proses di sektor finansialnya. Kebetulan kalau di beberapa perbankan itu, kalau bank BUMN itu ada insentif atau ada sesuatu yang diinjek dari pemerintah supaya mereka asetnya tetap bagus gitu, terutama di BUMN 5 bank BUMN.
Terakhir adalah stimulus 4 ini pun akhirnya juga menyebabkan ketidakpastian bank. Salah satunya adalah restrukturisasi kredit. Jadi di POJK menyebutkan bahwa bank boleh melakukan restrukturisasi kredit, di mana restrukturisasi kredit khusus hanya untuk UMKM, yang di mana platformnya itu adalah sekitar 10 miliar ke bawah. Itu yang dilakukan. Jadi namun di dalam prakteknya mereka tidak masuk ke dalam detail proses di POJK-nya. Jadi bank memperbolehkan proses tersebut masing-masing. Jadi artinya restrukturisasi kredit ini lebih bagaimana misalnya bank melihat daripada potensial kliennya. Manakala potensial dari kliennya itu masih bagus, maka pinjamannya itu dimasukkan dalam bentuk modal. Jadi ada beberapa yang dilakukan di restrukturisasi kredit. Dia penjadwalan ulang, yang utangnya jadi dikonvert dalam bentuk modal kerja, terus bunganya diperingan, atau bahkan ada beberapa bunganya bisa diperpanjang lagi dan sebagainya. Tenornya diperpanjang dan sebagainya. Ini adalah salah satu paket yang terakhir yang di tahap 4. 1, 2, 3 menurut saya belum bisa efektif karena mereka masih melihat bahwa yang diberikan insentif itu adalah yang berdampak langsung kayak sektor pariwisata, sektor manufacturing gitu. Tapi di stimulus 4 mereka sudah melihat dari keseluruhan bagaimana bank sebagai posisi untuk financial credit. Financial itu diberikan kemudahan, dan begitu juga debitur diberikan kemudahan untuk melakukan restrukturisasi kredit. Ini mungkin yang saya share ke stimulus fiskal 4 ini yang mungkin agak lumayan bagus di sisinya bisnis. Kemudian dari POJK-nya itulah akhirnya mereka bisa melakukan beberapa hal ini yang tadi saya sebutkan, penurunan suku bunga, jangka waktunya, tunggakan pokoknya juga bisa direschedule ulang, tunggakan bunga dan sebagainya. Waktu session dengan beberapa banker, mereka merasa bahwa kita diberi keleluasaan yang kita nggak punya guideline yang datangnya dari POJK maupun dari BI gitu. Nah ini yang mungkin salah satu gap yang sampai sekarang bank belum selesai. Tapi di dalam platformnya ini memang diatur adalah 10 miliar. Kemudian polisinya dari COVID tersebut adalah memang terjadi namanya kebijakan pembatasan pergerakan manusia. Sehingga apa yang terjadi? Seluruh sektor yang dulunya adalah mereka meminjam di perbankan seperti hiburan, industri manufacturing, karena mereka mengurangi kegiatannya, bahkan produksinya juga dipangkas 50% lebih, maka mereka yang biasa meminjam uang di bank, maka bank pun juga terdampak terhadap proses yang produksinya di industri manufacturing maupun yang di tempat lain. Nah, yang kedua adalah juga menekan tingkat konsumsi masyarakat. Kalau Bapak Ibu melihat struktur ekonomi di Indonesia ini, terutama fondasinya adalah di UMKM. Jadi lebih ke konsumsi rumah tangga sekitar 50%. Rata-rata di situ. Karena memang sekarang konsumsinya tertekan, maka balik lagi bahwa proses yang ada di financial industry di perbankan juga mulai terpapar. Selanjutnya adalah inilah beberapa yang bisnis impact yang ada selama ini untuk COVID-19. Satu hal yang sampai sekarang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata maupun Perhubungan adalah mereka mencoba untuk memaksakan pariwisata bisa berjalan dengan baik. Namun kalau dari sisinya dari sisinya kita punya financial agaknya susah. Jadi makanya mereka harus melakukan perubahan. Ya di mana hotel akhirnya jadi tempat untuk isolasi mandiri dan sebagainya. Mereka harus melakukan deverifikasi usaha. Namun kalau mereka tetap memaksakan untuk mereka datang physically, datang sebagai pariwisata, perhotelan kayaknya akan masih jauh melakukan recovery-nya. Yang kedua adalah mungkin yang moderat sekarang olahraga sudah mulai moderat, ada beberapa event olahraga bisa boleh dilakukan di situ. Antara yang jatuh sama antara yang mau tumbuh, ada beberapa, kalau Bapak Ibu salah satunya memang saya merahin adalah perbankan. Perbankan sekarang udah mulai bertumbuh karena mereka melihat bahwa ada beberapa sektor seperti sektor kesehatan, sektor-sektor manufacturing atau sektor-sektor infrastruktur yang didanain pemerintah sudah mulai berjalan bergulir dengan baik. Dan inilah mereka dikatakan di bisnis impact-nya adalah di antara mereka mulai bisa bertumbuh. Yang sekarang bertumbuh adalah commerce,
e-commerce, delivery logistik, food delivery ini adalah sebagai basic need-nya ini masyarakat, sehingga biasanya bank sekarang cenderung untuk mulai memberikan kredit terhadap industri yang tumbuh ini. Jadi e-commerce kalau Bapak Ibu lihat, mereka sekarang malah justru digandeng. Food delivery juga sama. Jadi yang poin tiga inilah sebagai konsentrasinya bank untuk bisa tetap memberikan yang namanya loan atau pinjaman. Karena kalau bank pun sekarang berhenti atau lebih hati-hati untuk mengeluarkan loan juga terpapar yang namanya resiko likuiditas. Karena apa? Karena yang di tabungan 10 miliar, 5 sampai 10 miliar ke atas, ternyata masyarakat itu banyak menabung di bank. Kalau kita ada tabungan dari sisinya liabilities, tapi dari sisinya aset kita tidak bisa mengeluarkan dalam bentuk loan, maka di bank pun juga terpapar yang namanya risiko likuiditas, atau kalau kita selalu bilang ada sensitivitas rate liabilities. Jadi bagaimana kita tidak bisa menyalurkan dananya itu secara baik. Karena yang tadi dipaparkan di awal bahwa buku kita itu masih tinggi. Sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat terakhir sampai Gubernur Bank Indonesia pun masih bilang bahwa ayo bank itu harus turun namanya loans-nya gitu. Bapak Ibu menabung bunganya hanya 3%, tapi kalau Ibu mau minjam bunganya masih sekitar 11 sampai 12% fixed rate. Jadi artinya sebenarnya masih ada gap 8% sampai 9%. Tapi 8-9% itu ternyata kalau nanti kita masuk lagi ke detail dari struktur cost-nya, masih terbanyak adalah dipakai untuk fixed cost-nya, people, sama satu lagi adalah hal-hal yang memang sebenarnya bukan sebagai main bisnisnya bank. Jadi kalau Bapak Ibu melihat bahwa collection itu ya, karena memang sekarang kreditnya banyak yang macet, collection masih harus jalan. Terus ada beberapa yang jalan di situ. Sedangkan di negara lain bahasanya collection itu sudah dibentuk suatu badan tertentu, sehingga beban-beban bank ini bisa tergeser ke sesuatu yang suatu unit yang menangani hal tersebut. Kemudian adalah inilah bank current situation sekarang. Dengan adanya pandemik, mau nggak mau bank dipaksa untuk tidak lagi bisa melayani. Kalau kami dulu di tahun 89, kami sampai dibuat namanya desain yang namanya standar desain branch. Gitu. Jadi artinya kalau masuk branch itu seakan-akan di seluruh dunia itu bank itu harusnya sama gitu. Sebelah kiri adalah ATM teller, di tengah adalah tempatnya di tempatnya teller, di sebelah kanan ada customer service. Jadi merasa bahwa nasabah itu convenient. Tapi dengan adanya sekarang pandemik semuanya udah nggak ada lagi. Tidak ada lagi standarisasi bank, tidak ada lagi whole banking gitu. Semua standarisasi yang memakan uang yang lumayan banyak berhenti dengan seketika. Yang terjadi apa? Akhirnya kedua, siap atau tidak siap namanya staff atau siapapun juga dipaksa untuk work from home manakala mereka bisa melakukan dari rumah. Terjadilah yang sekarang ini krisis karena tadi produksi yang di manufacturing juga hanya 20-50%. Ada dua bank melakukan skenario-nya. Satu adalah work from home, satu lagi melakukan digitalisasi. Ternyata di work from home kalau kami lihat ada beberapa memang belum bisa berjalan dengan lancar. Kenapa? Karena salah satu hal adalah bagaimana mereka di dalam perbankan ini memprotek namanya data nasabah. Bagaimana mereka melakukan password, bagaimana mereka tidak boleh menggunakan open internet yang terbuka tanpa ada password dan sebagainya. Dan itu juga menimbulkan sesuatu ketidakpastian di bank. Digitalisasi sampai sekarang masih ada 2, 3, atau 4 bank yang masih diakui Bank Indonesia, DBS dengan Digibank-nya, BTPN dengan Genius-nya, terus Niaga dengan yang lain-lain. Nah, sekarang bank-bank buku 4 mulai jalan ke situ. Tapi yang dikatakan full digital, menurut saya ada masih 2 tadi, BTPN sama itu. Saya belum melihat bahwa full digital memang benar-benar yang mesin yang berjalan, yang di digital yang masih diakui Bank Indonesia itu manakala memang sistem pembukaan rekening sudah sampai di end-nya, tapi masih ada manusia yang berjalan di situ. Nanti kita bicara kita diskusi mengenai success story-nya Kakao Bank yang di Korea di tahun 2019 tahun kemarin. Ini adalah merubah yang tadi bicara mengenai COVID, merubah seluruh behavior atau kebiasaan dari nasabah. Karena tadi bahwa ada banyak sekali UMKM 60-70% dying atau mereka sudah selesai, maka salah satu hal yang dilakukan ada 5 ini, saya ngambil dari beberapa sumber, mereka yang rata-rata yang 40 ke bawah, yang milenial itu melakukan transaksi online untuk perbankannya.
Jadi mereka melakukan online transaksi perbankan dan mereka melakukannya adalah dia bayar hari ini pakai kartu kredit, tapi nanti bulan depannya dia bayarnya full. Kartu kredit ini tidak lagi bisa memberikan bunga manakala transaksinya itu melakukan hari ini kita transaksi 100.000, maka di bulan besok kita full transaksinya tadi dibayar 100.000. Bank tidak bisa menerima interest apa-apa. Nah inilah yang terjadi sekarang ini. Jadi mereka melakukan adalah bayarnya bulan depan, tapi dia mendapatkannya hari ini. Itu yang dilakukan sekarang. Kalau trennya mulai naik luar biasa sampai 20-50%. Yang selanjutnya adalah banyak sekali mereka nasabah menahan uangnya. Jadi memberi barangnya adalah yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini pun sebenarnya juga berdampak terhadap bank tersebut. Karena gini, di bank pun sekarang belum bisa memenuhi kebutuhan nasabah secara 100%. Jadi sebenarnya dulu bank itu hanya bicara financial industry, ini bicara mengenai aset sama liabilities, tapi perubahan nasabah sekarang berubah. Mereka maunya adalah bank bisa memenuhi seluruh kebutuhannya nasabah. Yang terjadi apa? Bank sekarang menggandeng e-commerce, menggandeng marketplace, menggandeng macam-macam. Yang dulu kami waktu ada di bank itu alergi gitu. Kalau ada tawaran dari e-commerce atau tawaran dari marketplace, wah apa sih gitu. Tapi sekarang mau nggak mau banknya yang sekarang harus membuka diri karena salah satu tuntutan dari bank dari nasabah adalah mereka mendapatkan kebutuhannya dari bank tersebut. Karena belum ada, maka mereka bergeser ke e-commerce, mereka bergeser di marketplace, mereka bergeser di fintech dan sebagainya. Yang terakhir adalah yang terdampak juga pergeseran nasabah yang terdampak di perbankan juga mereka memilih produk-produk yang memang wajib aja, yang lain-lain sudah tidak lagi dilakukan. Jadi kalau Bapak Ibu melihat kartu kredit yang transaksional yang sifatnya adalah yang non basic turunnya drastically. Jadi mereka memilih adalah transaksi-transaksi yang sifatnya kebutuhan. Sedikit sharing mengenai revolusi industri yang saya mau paparkan adalah di tahun 1990 inilah memang waktu kami di perbankan, inilah sebenarnya sudah mulai terjadi pergeseran perbankan yang dulunya adalah bank itu didesain sebagai bank branch desain di berikutnya adalah sebenarnya balik lagi modelnya adalah customer design. Kita bisa lihat mau nggak mau di tahun 1990 terjadi disruption era di industri 4.0 ini sehingga menyebabkan ada 4 ini. Kalau dulu kami melakukan di knowledge-nya adalah bahwa legasinya adalah kalau menurut proses instruksinya loan begini, instruksinya kasa begini. Tapi begitu ada era industri ini berubah total. Jadi 4 inilah yang menyebabkan sebenarnya bank sudah mulai siap-siap untuk melakukan perubahan ke digital. Tapi yang terakhir adalah bagaimana akhirnya bank mau nggak mau dipaksa untuk menuju digital dengan adanya COVID-19 ini. Nah inilah kami melihat ada dua, kami ngambil dari sumber Bank Indonesia dan Bank Indonesia ini juga sebenarnya sama yang terjadi di luar. Bagaimana dulu adalah konsepnya sebelum tahun 1990 itu konsepnya adalah bank driven. Jadi produk-produk bank yang dulu dipasarkan itu adalah memang dari bank yang desain. Tapi setelah 1990 dengan ada revolusi industri itu, jadinya adalah customer driven. Jadi kalau bank tidak mengikuti desainnya dari customer driven, maka akan ditinggalkan. Udah pasti gitu. Jadi dulu misalnya ada bank besar gitu, saya tidak mau melakukan yang namanya ini bekerja sama dengan marketplace dengan dia akan ditinggalkan. Seberapa besar pun bank itu akan ditinggalkan. Karena inilah sebenarnya 1990 terutama yang sekarang terjadi adalah bank sudah didrive oleh nasabah. Kebutuhan nasabah adalah diperlukan sehingga bank ini ada namanya strategi customer centric lah, customer oriented itu sebenarnya sama. Kalau kami dulu suka disebut adalah service excellent service excellent. Jadi kita dikasih training sampai berapa ini. Bagaimana how to deliver kita serve ini terhadap nasabah. Tapi sekarang mereka punya pengalaman baru, jadi mereka yang drive terhadap bank. Bank tidak berubah, maka mereka akan ditinggalkan. Ini adalah sedikit saya mengambil beberapa sumber mengenai millennial behavior. Mereka open minded tentang sosial isunya, berbeda itu adalah penting, kreatif, ekspresif, confident, selfish dan sebagainya. One instant result dan Bapak Ibu ini tergambar waktu kami menerima yang namanya manajemen training. Ini persis.
Bagaimana mereka melihat proses yang lama itu sudah berubah total. Mereka pengen langsung resultnya ada, independen, dia tidak perlu lagi menanya saya, dia nanyanya langsung ke Google dan sebagainya. Ini adalah hal-hal yang berubah total. Dan menurut beberapa jurnal, milenial inilah yang di tahun 2030 atau 2035 berakhir adalah mereka yang menempati posisi-posisi penting. Jadi inilah yang menyebabkan bank harus berubah total dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh yang didrive oleh millennial behavior ini. Ini saya ngambil dari Google Research tahun 2020. Bagaimana mereka di generasi Z ini adalah mereka sudah 70% mereka melakukan namanya ininya dari online. Kemudian di selanjutnya adalah mereka yang tadi saya bilang dia sudah melakukan namanya cashless, sudah pembayarannya nanti bulan depannya gitu. Dan yang ketiga adalah bagaimana mereka search juga yang bank-bank yang ada online bankingnya. Jadi manakala bank tidak punya online banking maka dia akan ditinggalkan. Jadi sebenarnya generasi-generasi sekarang ini adalah mereka melihatnya dari dua sisi ini. Dan inilah yang dilihat di Google Research pun sebenarnya yang akan ke depan akan terjadi kayak begini. Selanjutnya adalah saya ngambil sedikit Google Research juga bahwa yang search terhadap buka rekening itu 140% increase-nya, jump in-nya sampai segitu ini tingginya. Yang kedua adalah mengenai dia search mengenai tabungan online sudah 70%. Yang ketiga adalah mengenai search mengenai related cara daftar mobile banking 20%. Artinya apa? Saya melihat belum ada tren di dalam transaction banking itu yang jump in sampai 140% di dalam ini static datanya. Dan inilah yang dilihat dari Google Research yang nantinya adalah kedepannya seluruh bank pun juga berubah dan saya melihat juga dari bank ini. Jadi bagaimana akhirnya bank dipaksa untuk mereka menuju ke digitalisasi tersebut. Selanjutnya adalah kenapa jadi banknya uncertainty hari ini adalah sama. Saya melihat dari Baldwin sama Mauri 2020 bukunya bahwa apabila seluruh sumber transaksinya itu berhenti, maka bank sebagai financial industry juga berhenti. Jadi customer spending-nya berhenti karena mereka labor-nya juga banyak yang diberhentikan, tidak terjadi pembayaran ke ekspor, tidak terjadi pembayaran impor, semuanya berhenti di dalam siklas ini. Bank sebagai intermediasi transaksional antara pihak debitur sama pihak kreditur juga berhenti. Dan inilah sebenarnya bahwa bank harus mencari cara. Salah satu caranya adalah dengan transaksi yang agak stagnan ini, maka bank harus goes to digital banking. Ini ada beberapa bank inisiatif, mereka melakukan nasabah yang tadi bahwa structuring, biasanya mereka lihat know your customer-nya, dia melihat peluang pasar tadi, misalnya kayak tadi kesehatannya sudah di beberapa industri yang related dengan kesehatan, dia sudah mulai bertumbuh, dia juga bank mau nggak mau harus menjaga likuiditasnya. Kalau dulu mungkin di tahun 1997 begitu ada isu yang namanya ekonomi mandek, maka orang rush ke bank. Tapi karena ada LPS sekarang ada penjamin daripada deposan di bank, maka itu tidak terjadi. Yang paling penting yang saya merahin inilah sebenarnya arah daripada si digital tadi. Selama digital tidak mengurangi biaya operasional, tidak mengurangi biaya investasi, maka sebenarnya digital itu gagal. Yang tadi Bu Evi ini menanyakan adalah apabila di dalam digital tidak ada perampingan, itu juga mungkin tidak terjadi namanya reduce cost itu. Nah yang terakhir adalah ada beberapa bank sudah mulai melakukan kolaborasi karena bank itu tidak bisa fokus di semua segmen. Jadi satu-satunya untuk instan tadi adalah si bank menggandeng beberapa fintech untuk bisa melakukan proses digitalisasi tersebut. Kemudian adalah strateginya mereka harus mempercepat digitalisasi yang saya merahin, mempercepat proses transformasi, kolaborasi memang harus. Dan tadi saya juga dengan Pak Aris bahwa peran cabang sudah mulai berubah, Pak. Sekarang dulu adalah mereka kayak ada teller, ada customer service, nanti ke depannya peran cabang itu adalah sebagai financial advisor. Bagaimana transaksi-transaksi yang tidak bisa di-cover di digitalize, maka akan di-cover sifatnya di manusia. Jadi kalau ada chatbot yang sekarang di call center itu orang bisa di replace sama mesin, tapi ada satu hal yang digitalisasi belum bisa adalah bagaimana financial advisor itu harus ada. Jadi karena itu ada kerumitan tersendiri manakala mereka menanyakan beberapa hal. Tapi kalau sifatnya masih umum, masih bisa dijawab sama mesin.
Ini adalah beberapa hal yang dilakukan untuk bank strategi tersebut. Sekarang apakah digital itu bagian dari solusi? Kita lihat ini adalah sebenarnya POJK-nya, Pak. Jadi POJK-nya itu hanya bilang bahwa digital itu adalah salah satu layanan atau kegiatan perbankan dengan menggunakan sarana elektronik. That's it. Mereka tidak bicara mengenai bagaimana di digital itu. Nah, saya sedikit compare dengan yang digital yang di buku. Digital itu adalah lingkungan kerja yang mendorong produktivitas karyawan dengan memanfaatkan teknologi digital. Jadi sebenarnya kalau kita bicara digital itu adalah bicara perubahan paradigma dasar dari konsep bekerja. Jadi nanti juga share sedikit mengenai bagaimana sih apakah yang digital itu sekarang udah mulai full digital atau enggak. Mungkin kita bisa diskusikan ada satu hal yang menarik yang dikatakan digital world and world. Jadi inilah yang menarik mungkin Profesor Aris atau Profesor Hermi bisa nanti berdiskusi. Bagaimana sih sebenarnya digital tersebut gitu. Nah, kalau yang di kuning ini sebenarnya digital itu hanya sebagai konversi aja. Dari konversi hard copy menuju soft copy. Sudah dikatakan digital. Jadi ada beberapa bank atau perusahaan sama gitu. Oh, Anda sudah digital, udah. Kita udah digitization nih, udah menuju digitalisasi. Gimana caranya? Ini hard copy-nya udah menuju soft copy, that's it. Dia belum masukkan di dalam rangka, dia hanya mengubah aja sesuatu proses yang sifatnya adalah bentuknya dalam bentuk digital. Itu yang terjadi. Yang ada beberapa perusahaan atau beberapa bank memang masih di kuning, terutama yang di buku 1, buku 2. Buku 3, buku 4 sudah mulai menanyakan namanya digitalisasi. Bagaimana dia penggunaan teknologi digital itu untuk mengubah model bisnisnya. Jadi model bisnisnya udah dirubah nih. Yang tadi bicara mengenai pembukaan rekening, yang judulnya pakai form, dia udah pakai yang namanya mobile banking atau pakai internet banking. Sudah berubah. Jadi dia memberikan pendapatan baru dari sesuatu yang sudah dibuat oleh bank tersebut. Itu yang tingkatan kedua. Yang tingkatan ketiga mungkin yang harus terjadi yang dikatakan full digital kalau menurut saya adalah yang digital transformation. Nah, apakah perubahan ini sudah penerapan teknologi semua aspek manusianya? Ini yang paling penting. Nah, yang dikatakan mungkin full digital yang kita bicara dengan Pak Eka kemarin, mungkin yang di sini. Yang di mana adalah memang digital transformation. Bagaimana integrasi di teknologi digital ini ke semua areanya. Cara kita beroperasi, memberikan nilai kepada nasabah, semua perubahan budaya mengharuskan kita menuju ke organisasi yang sifatnya adalah sudah berubah. Ini menurut saya yang tingkatnya yang memang dikatakan full digital atau digitalized society. Tapi kalau yang digitization adalah bagaimana kita merubah hard copy menuju soft copy, ini adalah basicnya. Bagaimana sekarang perusahaan atau bank untuk reduce cost-nya digitization dulu. Tapi yang kedua adalah mereka sudah menggunakan prosesnya itu digitalize untuk melakukan proses perubahan bisnisnya. Tapi kalau kami melihat yang di terakhir inilah yang di Wikipedia yang saya ambil saduranya inilah sebenarnya dikatakan adalah digital transformation. Bapak Ibu nanti bisa diskusi sini. Ini sedikit aja yang tadi bahwa meninggalkan tumpukan kertas yang paling penting pengalaman konsumen sama menanamkan budaya baru. Nah, ini saya mau share sedikit mengenai Kakao Bank yang dikatakan adalah full digital Bapak Ibu. Tahun 2019 mereka melakukan yang namanya launch yang namanya Kakao Bank. Ini sebenarnya adalah second full digital yang ada di Korea. Dulunya pertama kali adalah KeyBank. Nah, Kakao Bank success story-nya adalah dia bisa membuka 800.000 akun atau yang dideklar 826.000 hanya dalam waktu 4 hari dan dia bisa mendapatkan tabungan maupun mendapatkan sekitar 145 million dolar dan dia juga bisa menyalurkan pada yang saat yang sama. Jadi dia dapatin funding sama dapatin lending. Kalau kita lihat gap-nya nggak terlalu jauh. Apa yang terjadi di sini? Saya melihat adalah bahwa bagaimana mereka jump in dari digital yang pertama kali yang dikeluarkan namanya KeyBank itu yang bisa hanya mengenerate 60.000 customer dalam 2 hari. Mereka bisa jump in mengenerate 800.000 akun dan dia bisa mengcombine deposit dan loan-nya itu sekitar 445.2 million US dollar. Jadi hanya dalam 4 hari belum ada
kalau saya baca di beberapa jurnal belum ada bank yang sesukses sekarang ini, sesukses Kakao Bank ini. Inilah sebenarnya yang menginspirasi Bank Indonesia untuk mereka bank-bank di Indonesia itu melakukan full digital. Satu, tadi bahwa perubahannya sudah terjadi di bank di customer behavior. Kedua adalah bagaimana sebenarnya bank juga harus menuju yang namanya digital karena apa? Kita punya bobonya itu masih luar biasa tertinggi di Asia. Transformasi tadi adalah yang kita bicara, yang paling terakhir adalah transition di digital transformation tadi adalah keywordnya adalah mengubah pola pikir, perilaku, mendesain kembali peran karyawan. Apapun juga di peran kita lah untuk melakukan namanya transformation digital ini. Selanjutnya adalah walaupun begitu, walaupun sekarang udah digital, kalau Bapak Ibu ini saya share karena memang ini sudah ada di berita. Jadi sebenarnya sehebat apapun juga tadi digital, balik lagi bahwa ancaman baru yang terjadi itu adalah memang cybercrime. Jadi kalau Bapak Ibu ada di situ, memang sebenarnya ini saya buka adalah Tokopedia kemarin juga telah dibobol di tahun 2020. Bagaimana 91 juta akun itunya juga dijual di web di dark web lah namanya. Bagaimana mereka situs itu menjual belikan yang namanya data-data nasabah gitu. Itu terjadi. Kalau kita lihat Tokopedia itu luar biasa security-nya, tapi tetap jebol di situ. Dan inilah sebenarnya risiko baru yang nantinya bank-bank yang menuju digital itu mau nggak mau dia terpapar risiko baru yang namanya cybercrime ini. Ada beberapa yang saya catat sedikit. Jadi di mana sebenarnya organisasi cybercrime ini adalah memang yang paling profit, dia nggak perlu butuh tenaga banyak, dia hanya butuhnya keahlian aja. Tidak butuh investment banyak, butuhnya keahlian. Dia bagaimana di dalam di dalam cybercrime ini memang sifatnya dia adalah organisasinya itu memang kayak terbentuk kayak organisasi perusahaan menurut saya. Jadi itulah ya yang terjadi di dunia ini terutama di Indonesia. Jadi di Indonesia kalau Bapak Ibu lihat increase mengenai cybercrime-nya itu sudah tinggi banget. Dan inilah menurut saya yang harus hati-hati melakukan yang namanya digital tersebut. Apakah sekarang Bank Indonesia sudah melakukan itu? Belum. Jadi Bank Indonesia, OJK masih bicaranya adalah bagaimana mereka melakukan push ke digital banking. Tapi belum bicara bagaimana cyber itu terjadi. Nah, hal-hal yang inilah yang memang concern-nya mungkin nanti Pak Hendra juga bisa ulas sedikit mengenai bagaimana mereka serangan-serangan yang terjadi di dunia cyber crime ini terjadi. Satu adalah bagaimana kejahatan di dunia maya itu kami bagi 3. Satu adalah yang terjadi di lingkungan internal sendiri. Jadi ancaman dari orang dalam. Jadi di dalam ancaman orang dalam apapun juga sama. Di financial industry itu yang paling mengerikan adalah bagaimana orang yang bertanggung jawab itu melakukan fraud atau melakukan kejahatan. Saya mau share sedikit adalah di Morgan Stanley aja itu adalah bank besar yang bank besar investment dan menurut saya juga ininya bagus. Mereka juga kebobolan di mana financial advisor-nya itu mengambil datanya nasabah 350.000 klien. Jadi artinya apa? Artinya memang di dunia digital itu tidak hanya serangannya dari eksternal, third party, maupun kelemahan daripada pertahanan dari cybernya, tapi juga dari orang dalamnya sendiri. Nah inilah ya memang catatan yang belum selesai di Bank Indonesia. Jadi kalau kita lihat di kejahatan dunia ini adalah mereka juga lumayan untuk di internal di internalnya juga lumayan banyak yang masih disorotin untuk kejahatan cybernya. Kedua adalah mengenai poor defense. Jadi mengenai ininya kita belum bagus lah. Tapi sekarang harusnya udah mulai ada standarisasi yang namanya cyber security-nya. Jadi poor defense juga masih terjadi. Bagaimana sebenarnya di dunia ini cyber itu juga sekitar peningkatannya digitalisasi membuat banknya juga menghadapi ancaman dan orang dalam pihak ketiga juga gitu. Jadi mereka juga sama gitu. Jadi pengeluaran untuk produk pengeluarannya untuk produk keamanan cyber terbaik juga tidak membutuhkan strategi yang bagus gitu. Jadi katanya adalah balik lagi bahwa cyber itu lebih duluan gitu. Cyber itu lebih canggih daripada proses digitalisasi. Jadi
cybercrime itu selalu membuat sesuatu yang supaya dia bisa tetap melakukan namanya kejahatan di dunia di dunia perbankan. Itu yang terjadi. Jadi mereka 75% dari saya ngambil dari Cyber Security Investment by dari Accenture Survey, 75% berharap untuk berinvestasi dengan perangkat keras yang terenkripsi. Jadi dari situ dia ada beberapa persentage yang mereka lakukan gitu dari survei ini. Terus 66% dia berarti dalam perlindungan yang lebih baik. Yang 20% ya udahlah berharap untuk hanya sebagai ini aja pasif lah. Jadi biasanya kalau yang pasif ini kalau ada sesuatu yang yang sifatnya unknown threat maka dia akan kena. Yang terakhir adalah legacy teknologi juga belum terakhir adalah legacy teknologi. Di legacy teknologi ini adalah memang kalau kita lihat saya ngambilnya dari studi UK Banking Members. Jadi sama mereka adalah satu kalau kita lihat adalah dari studi itu ada 92% responden dia merasa bahwa teknologi itu membuat susah untuk untuk memerangi namanya financial di 1-2 tahun ke depannya. Itu yang terjadi. Yang kedua adalah 39% bank merasa melindungi diri untuk ancaman khusus yang sifatnya khusus. Yang terakhir adalah kalau Bapak Ibu di dalam di studi itu 350% peningkatan kejahatan cyber yang ada dilaporkan di India. Artinya India itu dengan teknologi yang bagus pun mereka masih approximately increase significantly yang melaporkan kejahatan cyber itu sampai 350%. Itulah yang terjadi di dunia cyber. Jadi artinya sebenarnya kalau kita lihat Bank Indonesia masih hanya mendorong dari sisinya digital, dari sisinya infrastruktur, infrastruktur teknologinya, tapi cybernya, cybercrime-nya masih belum di-touch secara baik. Jadi saya melihatnya di situ. Terima kasih. Lumayan panjang, saya singkat-singkat sedikit, saya kembalikan ke Ibu Mutia. Monggo Ibu Mutia. Ya, terima kasih Pak Sony. Saya pikir padat sekali ya materinya. Kita mulai dari yang tadi awal bercerita tentang rise and fall, impact-nya, consumer behavior, kemudian digitalization sampai transformasi digital sampai ditutup Pak Sony dengan threat-nya ya yang menjadi PR juga ya ini karena banyak sekali yang masih kena kayak tadi Pak Sony cerita udah kayaknya udah bagus sistemnya tapi ternyata tuh masih kena juga tuh 350%. Kemudian di awal juga harus dalam tanda kutip mencurigai karena ternyata ada peran orang dalam juga ini yang menjadi PR yang harus dilihat bagaimana kemudian integritasnya kan masuk dalam kultur transformasi digital ini belum sepenuhnya kemudian memahami hal apa saja yang menjadi perhatian gitu ya tadi kaitannya dengan cyber security. Baik, terima kasih Pak Sony. Monggo saya persilahkan Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian yang ingin merespon, bertanya, memberikan tambahan atau perspektif terkait tadi katanya dengan pergeseran perilaku di kondisi COVID-19, termasuk juga ketidakpastian perbankan dan risiko barunya. Kami persilahkan kalau ada yang mau raise hand, menyampaikan langsung atau di chat, bisa juga akan kami catat. Bu Evi, Bu Prof, ya, Prof Evi monggo. Terima kasih banyak Pak Sony. Presentasi yang menarik sekali. Saya belajar banyak dari Bapak. Lalu ini saya hanya untuk memantik ke diskusi-diskusi berikutnya saja ya. Tapi yang terakhir tadi yang saya tergelitik dengan cyber security gitu, di mana sekarang di dunia ini hampir tidak ada physical war, tapi dari sisi security, isu non traditional security ini adalah isu di perbankan ini menjadi bagiannya di situ. Nah, dengan security yang semacam ini tadi tahu bahwa ternyata threat itu bisa datang dari eksternal maupun inside the bank.
Eh, Pertanyaannya sebagai seorang customer misalnya, kalau sesuatu terjadi, karena saya juga pernah dengar ada seorang teman yang baru saja melakukan transaksi, tapi dalam jam yang sama, lalu selain transaksi yang dia lakukan sendiri, ada transaksi susulan yang dia tidak menyadarinya setelah beberapa jam, ternyata transaksi itu bukan transaksi dia. Nah, kalau sampai sehingga uang yang didebit dari akunnya dia lebih besar dari yang dia spend sendiri. Oh, pertanyaannya kalau ada kasus-kasus seperti ini tadi, siapa yang menjamin security customer? Selain tadi perbankan melakukan security dengan berbagai variasinya, tapi if that come to the customer, bagaimana kalau itu lantas terjadi ke customer? Bagaimana? Siapa yang menjamin kita gitu uang hilang itu gimana nih? Itu Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Evi. Saya langsung jawab Bu Mutia atau ada pertanyaan? Monggo Pak Sony sambil menanti. Oke. Terima kasih Bu Evi. Jadi sebenarnya balik lagi ya itulah bahwa dikatakan bank. Suaranya jauh banget Pak Sony. Sony suaranya, iya. Oke, bank itu adalah prudent ya Bu. Bagaimana sebenarnya bank itu kan sebenarnya hanya bridging aja lah. Dia hanya sebagai penyampai, ada orang nabung, terus ada balik lagi disalurkan. Itu. Nah, sebenarnya balik lagi yang paling penting mereka adalah jualannya bank itu Bu. Jualannya bank kalau saya melihat adalah hierarki paling tinggi adalah trust, kepercayaan Bu. Semuanya sama. Kita mau lihat itu bank buku 1, bank buku 2, 3, 4, BPR, BPD sama. Mereka sebenarnya adalah menjual trust tadi, menjual kepercayaan. Kalau Bu Evi tadi bilang siapa yang bertanggung jawab terhadap situ, biasanya mereka melakukan identifikasi isunya Bu. Banyak sekali yang kayak kemarin saya sebut aja karena udah ada di koran, Bank Mandiri. Begitu dia ada migrasi dari suatu core system-nya dia karena udah nggak cukup lagi datanya, ke migrasi database yang baru, maka ada beberapa transaksi yang ditengarain adalah transaksi karena fraud. Apa yang terjadi memang dia melakukan identifikasi di dua tempat Ibu. Kalau mereka melakukan transaksi di sisinya kanalin elektronik, maka ada dua yang dilakukan. Satu adalah bagaimana mereka melihat adalah sebenarnya authenticate original transaksi itu terjadi atau enggak. Mereka biasanya untuk identifikasi mereka pakai password atau enggak. Pertama itu. Yang kedua adalah transaksi tersebut ada genuine atau enggak bisa dilihat dari habitnya nasabah. Contoh yang waktu kami tanganin adalah gini. Transaksinya memang transaksi genuine, tapi ada satu hal yang kami agak ini adalah habitnya nasabah Ibu. Nasabah itu tidak pernah ada transaksi jam 2 pagi ngambil 10 juta, nggak pernah ada. Jadi kita lihat track history ke belakang, sampai 1 tahun tidak pernah transaksi. Karena gini, kebiasaan nasabah kita bisa lihat itu. Nah, manakala ada jam 2 pagi ini, maka kita lihat ternyata kalau misalnya mereka transaksi di ATM, kita bisa melihat dari sisinya CCTV. Yang itu tadi. Kalau misalnya internet banking, nanti kita bisa lihat OTP-nya dan lain-lain. Yang saya bilang, Ibu, bahwa memang tentu poinnya adalah bahwa bank harus bertanggung jawab untuk hal tersebut dengan cara mengidentifikasi apakah nasabahnya itu nasabah genuine atau enggak. Dengan cara dia melihat beberapa sisi. Adalah password-nya benar atau enggak, kartunya benar atau enggak. Yang ketiga adalah yang paling penting adalah dia juga melihat kebiasaan dari nasabah. Yang kami ketemukan kemarin itu beberapa tahun yang lalu adalah sebenarnya memang itu transaksi kartunya adalah kartu orang tersebut. Password-nya adalah password benar, tapi yang menggunakan adalah istrinya Ibu, bukan suaminya. Nah itu bisa dilakukan adalah suaminya tidak pernah ngambil jam pagi hari. Yang kedua kita waktu itu akhirnya bisa diidentifikasi adalah CCTV-nya. Ternyata mereka waktu transaksi di depan ATM itu adalah bukan dari suaminya tapi istrinya. Ternyata satu istrinya mengambil uangnya itu tanpa bilang sama suaminya. Ini case really Bu ya, real case. Yang kedua adalah ya akhirnya kartunya dibalikin lagi ke dompetnya karena mereka suami istri, dan suaminya tetap marah waktu itu mau sampai lapor ke BI dan sebagainya. Tapi satu hal yang Bank Indonesia juga sekarang bisa lihat, bank adalah ATM harus ada namanya CCTV Bu. Itu salah satu security yang harus dilakukan. Sehingga begitu kita ketemu, waktu itu saya juga mendampingin orangnya, ketemu Bapak masih mau su gitu. Oh iya saya masih su. Akhirnya oke Pak, istrinya saya suruh keluar, bapaknya saya suruh masuk. Pak ini rekamannya CCTV.
memang Bapak nggak mengambil, yang mengambil adalah orang lain. Kebetulan tapi yang ngambil orang lain ini adalah istri Bapak. Kalau istri Bapak ini mau diiniin, ini real case Bu, akhirnya oh enggak. Kenapa istri saya nggak ngomong gitu. Nah, mohon diselesaikan internal aja, tapi jangan di kantor kami gitu. Akhirnya mereka pergi. Dan ini hal-hal yang memang dari sisinya ini Bu, dari sisinya investigasi itu beberapa hal yang dilakukan Bu Evi. Seperti kayak kemarin yang tiba-tiba banyak sekali di media sosial ada transaksi yang ungenuine yang ada di beberapa mandiri, akhirnya bisa diselesaikan satu persatu. Akhirnya ada beberapa memang terjadi fraud, ada beberapa memang itu transaksinya ada transaksi genuine gitu Bu Evi. Itu Bu, itu memang PR besarnya yang sekarang terjadi bank menuju digitalisasi. Bagaimana bank melengkapin sesuatu infrastruktur untuk membuktikan bahwa itu genuine atau ungenuine. Itu sih Bu. Terima kasih Bu Evi. Terima kasih Pak, menarik tapi story contohnya tadi. Itu real case Bu waktu itu, karena waktu kami yang menangani. Beneran ngambil itu jam 2 pagi. Iya, jam 2 pagi Bu. Jadi pasti suaminya tidur. Jadi suaminya benar-benar tidak tahu sama sekali bahwa istrinya yang mengambil. Akhirnya ya karena kebetulan waktu itu ya ada CCTV-nya, jadi kita bisa membuktikan. Kalau tidak ada CCTV-nya agak susah Bu, karena memang suaminya dia clear bahwa dia masih tidur jam 2 pagi. Iya. Ada kartunya itu ada di dompetnya dia tidak merasa kehilangan. Dan akhirnya salah satu yang bisa pembuktiannya adalah memang CCTV tadi, ternyata memang bukan suaminya tapi istrinya Bu yang mengambil jam 2 pagi. Terima kasih Bu Evi. Oke, sama-sama. Kasus yang menarik ya. Baik. Monggo Bapak Ibu Mas Mbak sekalian, jika masih ada yang mau ditanyakan sepertinya. Izin bertanya Bu. Nah, ya. Saya Ratna. Iya Bu Ratna. Iya, izin Pak Sony. Terima kasih tadi presentasinya menarik sekali. Ada 2 pertanyaan Pak, terutama dari sisi alokasi resiko perbankan ya. Ada 2 hal yang saya tanyakan Pak. Yang pertama, pasca pandemi ini bagaimana pola stakeholder engagement perbankan ya Pak? Kan kalau dulu kan semuanya rata-rata sifatnya physically, dan kemudian pendekatannya juga istilahnya dilakukan secara langsung. Nah, dengan digital ini kemudian kondisi seperti ini, itu stakeholder engagement yang dilakukan seperti apa? Karena saya rasa bonding itu akan berbeda ya. Kadang kayak misalnya kita rapat aja nih lewat Zoom, itu kan ya oke lah gitu. Tapi ketika kita langsung fisik itu mendekatkan dengan orang itu akan beda gitu, feel-nya itu akan beda. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua Pak, ini terkait pen tadi, kalau trennya memang perbankan sekarang lebih ini ke UMKM. Cuma bagaimana dengan infrastruktur ya Pak ya? Karena kan salah satu yang di-cut itu kan untuk infrastruktur nih, investasi di bidang infrastruktur. Sementara kalau kita bicara infrastruktur itu kan luas. Misalnya kalau kita kesehatan, infrastruktur untuk vaksin. Nah itu kayaknya perbankan Indo lokal itu sangat sedikit, setengah mati gitu Pak nariknya. Buat mereka bisa berinvestasi di perbankan. Kasarannya nih Pak, mereka jauh lebih senang memberikan kredit untuk bebek gitu daripada bangun jalan tol gitu. Ya memang besar sih, tapi kan istilahnya kenapa kok bank itu mainnya infrastruktur sedikit sekali. Itu aja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih Bu Ratna. Terima kasih Bu Ratna. Pertanyaannya Pak Sony mau langsung? Iya. Gini Bu, stakeholder bagaimana cara engagement berbeda. Dulu ada physical, sekarang bisa lebih keras lagi Pak Sony. Dulu physical, sekarang Bu Maya. Nah, ada beberapa session yang kemarin kita diskusikan yang cukup menarik dan akhirnya efektif. Yaitu salah satunya adalah bagaimana mereka melakukan strategi yang namanya stakeholder engagement itu Bu, dengan namanya WA Group Bu. Jadi mereka ini bicara mengenai salesnya yuk. Bagaimana mereka marketing manajernya membuat desain baru. Jadi gini, dia sudah nggak bisa ketemu lah, telepon juga udah susah lah. Akhirnya mereka bersepakat Bapak Ibu, karena Bapak Ibu adalah tidak bisa sibuk dan sebagainya, maka kami menggunakan WA Group. Di dalam WA Group inilah mereka berkomunikasi Bapak Ibu. Nah, yang tadi saya bilang, Bank pun sekarang udah mulai bergeser Bu arahnya. Kalau dulu adalah selalu bicaranya adalah memenuhi finansial daripada nasabah, sekarang enggak Bu. Kebutuhan hidupnya nasabah itu harus ada di bank sekarang. Kalau tidak, mereka akan ditinggalkan. Nah, apa yang terjadi? Ini real juga, tapi saya nggak bisa nyebutin banknya.
Nah, bank itu adalah membuat WA grupnya, Bu, dan disitulah mereka bicara kebutuhan mereka masing-masing dan bagaimana bank tersebut akhirnya bisa memenuhi. Dan kata mereka lumayan akhirnya salesnya itu bisa naik. Katakanlah yang tadi Ibu bilang bahwa bagaimana mereka sebenarnya tidak bisa ketemu. Gitu. Yang kedua adalah apa sih yang dibutuhkan nasabah itu ternyata berbeda-beda, Bu. Variannya akhirnya berbeda. Ada satu misalnya dia fokus mengenai kesehatan, satu lagi bicara mengenai olahraga, satu lagi bicara mengenai investasi, Bu. Jadi mereka akhirnya di kelompok-kelompokkan tertentu dan itulah yang dikatakan yang sekarang itu adalah customer oriented, Bu, atau customer centric. Bagaimana mereka memenuhi kebutuhan masing-masing nasabah itu secara spesifik, Bu. Misalnya gini, saya sama Bu Ratna pasti beda kebutuhannya, sehingga mereka melihat Bu Ratna kebutuhannya apa. Bahkan sekarang sampai digging lagi, Bu, nasabah itu nggak dikatakan hanya Bu Ratna, tapi dikatakan adalah putrinya Bu Ratna berapa, suaminya Bu Ratna bekerja di mana, kebutuhannya apa. Oh, putrinya Bu Ratna ini pengen yang namanya asuransi gitu. Maka bank tersebut akan memberikan beberapa solusi untuk asuransinya itu Bu Ratna. Jadi mereka banyak sekali yang dilakukan di strategi di dalam pandemik ini dan menurut mereka hasil diskusi mereka increase significantly mengenai penjualan tersebut yang dulunya nggak kepikir, Bu. Gimana sih cara menjual menjual asuransi kesehatan atau menjual asuransi pendidikan. Ternyata mereka spesifik membuat WA group itu mereka telaten, Bu, atau intens memberikan beberapa hal informasi mengenai yang dibutuhkan nasabah. Maaf, itu yang dilakukan, Bu. Yang kedua adalah kenapa sih bank itu hanya memberikan kredit terhadap yang sifatnya short term, Bu. Istilahnya gitulah, Bu ya. Kalau di kredit kan ada sifatnya ada short term, ada middle, ada long term ya, Bu ya. Nah, di dalam pandemi yang tidak berkesudahan ini, bank lebih fokusnya di short term, Bu. Lebih ke bicaranya tenornya yang pendek, Bu. Kenapa? Dia bisa melihat estimasi daripada 5C-nya tadi, Bu. Apa karakter, capability, collateral, condition gitu. Jadi mereka memang belum berani, Bu, atau masih hati-hati menginvest yang sifatnya kayak Ibu tadi, infrastruktur jalan raya gitu ya. Yang sifatnya 10 tahun, 15 tahun baru balik gitu. Jadi tapi gini, bank itu kan tetap harus menyalurkan kreditnya Ibu ya, karena mereka sudah menerima tabungan dari pihak ketiga. Kalau tidak dia akan terpapar likuiditas. Apa yang dilakukan? Dia melakukan match untuk rate sales liabilities-nya tadi Bu, atau dia punya uang itu yang dipinjam dari pihak ketiga disalurkan, tapi dalam bentuknya adalah ini Bu, yang modelnya fast track atau dikatakan adalah short term. 1 tahun selesai tenornya dia mendapatkan berapa. Jadi mereka belum bisa melihat situasi kondisi ini bisa berjalan dengan baik di kedepannya, Bu. Karena kan BI pun sekarang masih hati-hati untuk melihat PDB-nya, pertumbuhannya masih sekitar 4,6% yang terakhir ya, Bu ya, dari Menkyu-nya. Itu yang dilakukan oleh Bu Ratna. Ya, betul. Iya. Begitu Bu menjawab dari Ibu. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Sama-sama Ibu Ratna. Iya, menjawab Pak. Iya, makasih Bu Ratna. Baik, kita lanjutkan. Masih ada lagi mungkin yang mau bertanya? Boleh Mbak Mutia? Oh ya, Mbak Hermin, monggo. Hermin. Monggo Bu Hermin. Bisa dengar nggak ya? Bisa Bu. Ini lagi di tol nih. Iya. Silakan Bu. Tenang. Ya, saya kira begini. Saya kira menarik sekali ya kalau kita dengar dari Pak Sony ya tentang bagaimana sistem perbankan Indonesia mengembangkan sistemnya ya. Tapi memang satu hal Pak Sony, trust ya. Isu trust itu sekarang ini saya kira kok banyak teman cerita tiba-tiba uangnya nggak ada gitu. Tapi kemudian karena teman ini dia bilang karena aku tuh ininya ya dia bilang komisioner atau apa jadi saya nggak mempermasalahkan gitu ya tapi sebenarnya seperti apa sistem trust itu dibangun ya karena menurut saya itu luar biasa uang kita sampai hilang tuh kan nggak main-main begitu ya nah ini saya bagaimana membangun sistem trust kemudian yang kedua Bapak kadang juga ada ya dari 2 jenis bank yang saya pakai ada satu yang sangat sensitif gitu loh, malah membangun security-nya itu sangat tinggi sampai kadang kita lupa terus tuh kode kita gitu ya. Jadi
itu seperti apa ya Pak sebenarnya? Karena kan itu isu kenyamanan ya. Terus juga pernah Iya, juga pas kita lagi di luar ternyata kartnya itu belum diganti gitu, belum diganti yang iya. lebih modern. Nah ini kan Hmm, juga menyulitkan gitu ya. hmm. Ada beberapa bank yang memang mungkin harus menarik lagi ya kartnya atau seperti apa saya nggak tahu. Mungkin satu itu aja Pak. Jadi satu sistem yang nyaman gitu ya, artinya kita juga kan capek ya kalau ganti-ganti kode gitu ya, walaupun untuk Iya, keamanan kita sendiri gitu Pak. Terus iya, yang satu lagi tadi ya, isu regulasi di internal untuk kemudian merespon. Saya kira ini yang dipaparkan Pak Sony menunjukkan bahwa digitalisasi sesuatu hal, tetapi ada culture bisnis yang sangat berubah ya. Saya kira itu yang iya, mungkin perlu terus dicari dan dikembangkan ya Pak iya, Sony ya. iya, Ya, saya kira itu dulu Pak. iya. Terima kasih Bu Hermin, matur suwun. Ya, mungkin sedikit adalah sebenarnya balik lagi memang apa sih bedanya bank kecil, bank besar dan sebagainya. Balik lagi unsurnya sebenarnya lebih ke trust sih. Memang benar yang tadi Bu Hermin cerita, Profesor Hermin. Jadi sebenarnya apa yang dikatakan sistem trust Bu? Kalau di bank ada namanya satu hal kehati-hatian di dalam proses tersebut. Jadi seluruh proses biasanya ada maker checker gitu. Maksudnya ada sifatnya yang selalu dua kontrol dimanapun juga every proses di perbankan. Tapi apakah bisa terjadi tadi yang bilang tiba-tiba uangnya hilang? Possible Bu. Jadi gini, di dalam sistem perbankan itu juga banyak sekali sistem yang terkait. Maksudnya satu core system itu tidak bisa mengcover seluruh kanaling yang ada di perbankan. Jadi biasanya ada middleware-nya lah, biasanya ada front end-nya dan sebagainya. Nah, kalau misalnya memang yang ada beberapa kasus kemarin lah katakanlah Bank Mandiri gitu ya, ada beberapa, atau BRI juga sama waktu ada program itu, bagaimana mereka bisa melakukan hal itu adalah waktu dia perubahan dari sistem yang lama di sistem baru. Itu ada beberapa memang karena besarnya dia punya data, maka ada beberapa yang dikatakan adalah sebagai unsecure account. Jadi yang harusnya masuk ke Bu Hermin tiba-tiba ternyata tidak. Nah, harusnya memang di situ ada kontrol. Nah, manakala ada nasabah yang komplain mengenai hal itu, maka biasanya dia akan trace back ke belakang. Kenapa terjadinya? Dan menurut saya bank itu salah satu yang memang sampai sekarang masih dipegang adalah bagaimana mereka tetap bisa memberikan layanan ke nasabah bahwa trust itu adalah yang paling diutamakan. Jadi artinya apalagi yang bank-bank besar yang menurut saya adalah sekarang itu berlomba-lomba untuk mencari nasabah, salah satu hal adalah sistem trust yang terbangun itu adalah mereka secara transparan melihat tuh bahwa transaksi itu bisa dilihat gitu. Makanya yang saya bilang Ibu tadi bahwa ada maker checker di every prosesnya. Kalau kedua ada tiba-tiba hilang, maka mereka akan melihat benar nggak sih sistemnya nge-record atau enggak. Karena memang transaksi yang sebegitu besarnya, katakanlah kayak BRI, Mandiri, intinya perlu melihat bahwa bagaimana proses di belakangnya itu luar biasa. Nah, maka ada sesuatu yang tadi bahwa waktu di uangnya hilang, maka mereka melakukan identifikasi. Itu yang misalnya kedua adalah bagaimana sih melihat sekuritasnya itu memang ada beberapa sekarang sudah mengenai sekuritas bank forex. Jadi mereka ada transaksi, mereka memberikan informasi ke nasabah. Mungkin misalnya transaksi 1 juta di ATM gitu. Kemudian akan diberikan informasi SMS ataupun juga bahwa Bu Hermi transaksi yang 1 juta di ATM ini. Ada maka Ibu bisa langsung menelpon ke call center-nya. Hal itu yang dibangun pada si bank tersebut untuk bisa melihat bahwa bank ini secure, bank ini transparan, dan bank ini bisa memperoleh data nasabah dengan baik. Memang ada beberapa yang melihat kejadian itu yang membawa yang selama terutama apabila ada fraud yang terjadi itu pasti cuma terjadinya ini identifikasinya orang biasanya agak lama tuh. Biasanya juga mohon maaf kalau di bank misalnya biasanya mungkin cara untuk menyampaikannya berbeda karena mereka melihat bahwa kalau fraud di dalam itu artinya apa namanya itu Bu Hermi yang bisa disampaikan.
Terima menjawab. kasih Bapak. Iya, terima kasih Bu Hermin. Iya, ya, terima kasih. Pak Sony. Mbak Mutia. Iya. Iya. Monggo Prof Aris, ini tadi saya agak unstable jadi putus-putus. Suaranya kurang, Prof. Sebentar. Ada yang mau nanya dulu, silahkan, saya terakhir aja. Oke. Ini ada lagi. Mbak Mutia, saya boleh nanya, Mbak mohon Mutia. maaf. Oh ya, Mbak Iim, monggo. Tapi saya mohon maaf off kamera ya, karena koneksi saya juga kayaknya iya nggak ini oke juga. Aduh. Monggo Mbak Iim. Silakan. Terima kasih Pak Sony, sangat menarik penjelasannya. Saya mencoba ini ya, mencoba melihat perubahan ini tuh dari perspektif, tadi mungkin teman-teman juga sama-sama perspektif dari nasabah gitu. Iya. Bukan dari perspektif perbankan. Kalau perspektif perbankan kan bagaimana berusaha melayani dengan sebaik-baiknya dengan segala perubahan yang di behavior konsumen di era informasi seperti sekarang ini. Iya. Saya ini berpengalaman, saya ini juga berefleksi dari beberapa pengalaman teman-teman, orang tua, dan di sekitar saya. Sebenarnya kami itu ketika menggunakan fasilitas bank itu sebenarnya hanya relatif cuma 2. Karena kami takut kami hilang duit di rumah kami sendiri, dan kalau misalnya ada tambahan lumayanlah dapat bunga kayak gitu, atau ada hasil dari yang kami tabung kayak gitu. Udah itu aja sebenarnya prinsip nasabah ya kan. Ketakutannya kepentingannya cuma 2 itu. Kalau kami sebagian besar nasabah itu kaitannya yang paling interest dengan bank itu karena dengan hutang. Jadi kalau kata nggak punya duit banyak, maka larilah ke bank kayak gitu, yang duitnya banyak gitu kan. Nah, logik ini sebenarnya bisa, apakah mungkin di era seperti sekarang ini cenderungnya orang itu kan sebenarnya ingin memiliki kemerdekaan mengelola uangnya sendiri gitu. Karena tadi dengan isu trust, dengan isu security, dengan isu macam-macam yang tadi dijelaskan, kami pun nasabah menyadari semakin hari kayak ini loh, kayak kita nggak pernah bisa benar-benar menjamin meskipun tadi dijanjikan sana sini ya, apapun ya, tapi pada akhirnya at the end kita kayak merasa ada nggak sih mekanisme ini sebenarnya ketika teman-teman lari pada ke koperasi atau credit union misalnya, itu karena menurut mereka gitu ya, menurut beberapa teman gitu, itu jauh lebih safe dengan resiko yang tidak banyak. Dan apalagi sekarang dia tambah dengan isu-isu misalnya kayak yang anti riba gitu ya. Nah, itu udah semakin semakin ya gitulah gitu. Nah, apakah memungkinkan perbankan tuh mengubahnya jadi nggak bersifat oriented pada sistem dirinya, tapi bisa nggak dia berorientasi pada sistem nasabah. Misalnya nih saya jadi ini mungkin saya ngawur ya ngomongnya ya, tapi Ibu, siapa tahu ini satu hal ide nanti baru. Iya, silakan. Apakah mungkin kami pemilik uang itu disediakan sistem sendiri untuk mengelola uangnya. Jadi kayak misalnya justru perbankan itu menginovasinya itu bukan pada sistemnya, tapi sistem yang dijalankan oleh si konsumen. Misal saya punya uang 100 juta misalnya. Saya mau saving, tapi kan nggak mungkin saving yang mandek, tapi saya mau pinjemin ke siapa gitu. Misalnya kan perputarannya kan soal pinjam tadi kan sudah dijelasin di awal. Perputarannya kan soal ada yang nabung, ada yang minjem kayak gitu doang kan. Bank itu sebenarnya transaksinya. Nah, tapi saya bisa milih sendiri siapa yang saya mau pinjemin, saya mau apain. Nah, bank itu mengelolanya sendiri gitu. Yang sekarang terjadi. Nah, justru bank hanya menjadi kayak bridging. Hanya jadi bridging aja gitu. Jadi kenapa kami tidak percaya, karena kami tidak pernah tahu uang kami kemana dan di mana disimpan dan bagaimana itu kayak gitu. Jadi kadang-kadang itu isu-isu seperti itu. Nah, ketika misalnya ada seperti itu, resiko bisa ditanggung bersama begitu. Baik kaitannya, meskipun itu juga ini ya masih debatable mungkin soal resiko, karena resiko yang terbesar pasti ke sistem kan yang paling diandalkan ya gitu. Nah, tapi apakah itu mungkin karena disitulah kita bisa ngukur berapa rate bunga yang jadi isu-isu kayak tadi, isu keamanan, isu bunga, isu kenyamanan itu bisa dijembatani dengan bahwa si customer dengan online sekarang ya, kita kan bisa tuh nggak perlu harus datang transaksi, kita bisa pilih secara ini dengan model track record yang disediakan oleh bank. Bagaimana bank memverifikasi itu kan, bank bisa
jualannya di situ, jualan sistem verifikasi, jualan sistem transaksi, jualan sistem kenyamanan, kemudahan, lalala itu pokoknya bisa dijual lah di situ, bank jualannya di situ dengan mengambil margin transaksi kami begitu. Misalnya, jadi dan itu orang fair gitu. Misalnya fair itu dalam artian isu perbankan itu jadi tidak selalu behind kita kan selalu kalau kita nih misalnya saya sebagai nasabah itu ngomong rate bank aja ya, kita tuh kayak naik turunnya itu kayak apa sih hubungannya sama kita gitu, kok kalian gara-gara politik aja bisa naik bisa turun seenak-enaknya padahal uang kita kayak gini gitu. Jadi kami tuh ngerasa kami itu kayak nggak punya kemerdekaan pada uang kami sendiri, bahkan pada pinjaman kami sendiri. Jadi seolah-olah nih itu isu yang menurut saya di era digital sekarang ini orang semakin lari untuk mencari itu sebenarnya. Makanya sekarang tawaran-tawaran misalnya transfer 0%, kemudian biaya termasuk koperasi dan CU itu sekarang lagi marak banget dan orang pada lari ke sana sekarang. Karena kalaupun tidak pakai online ataupun pakai manual, mereka safe gitu merasanya daripada perbankan. Itu sih mungkin sharing aja ya Pak. Mohon maaf kalau agak ngawur-ngawur. Oh enggak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu. Jadi benar, masih gini, memang ada sebenarnya gini yang tadi dijelaskan Bu, ini memang benar. Ada beberapa slogan, tapi yang ini masih gini Bu. Ini masih sifatnya ada slogannya si bank. Jadi ada kalau Ibu suka lihat adalah Anda bisa melakukan apa aja di transaksi di perbankan gitu ya Bu ya. Yang tadi Ibu cerita bahwa kalau saya punya uang 100 juta, saya harus transfer harus memberikan ke orang lain, tapi saya harus identifikasi dan sebagainya. Itu memang belum. Cuman gini Bu, kalau yang di perbankan ini sifatnya adalah di sistem yang terdapat di bank ini sebenarnya bank melihat ada dua sisi tadi Bu, bahwa bagaimana bank itu melihat diatur dan melihat dari sisinya regulasi. Di regulasi memang bank ini gini Bu, bungkusnya terlalu banyak menurut saya Bu ya. Ada namanya AML, ada namanya CPPT, macam-macam Bu, ada namanya Know Your Customer dan sebagainya. Tapi at the end-nya sebenarnya adalah bank memang sudah dibuat atau diprotek oleh Bank Indonesia maupun OJK dengan beberapa prosedur yang harus dilakukan. Dan apabila mereka melanggar dari prosedur yang dilakukan, maka mereka kena penalti dan sebagainya. Dan lumayan penaltinya. Nah, kalau Ibu tadi bicara mengenai bahwa bagaimana sih nasabah bisa memerdekakan dirinya untuk melakukan transaksi yang sesuai dengan apa yang diinginkan gitu, terutama misalnya gini, kayak Bu Im gitu, misalnya saya punya uang 100 juta dan waktu itu ada orang satu lagi pengen meminjamkan dan bisa transaksi lewat bank itu, maka sebenarnya langkah itu bukan di bank tapi di ini peer to peer. Jadi kalau Ibu lihat di Investri sebenarnya tapi itu juga sama, ya melakukan identifikasi nasabah harus dari Investrinya. Jadi kalau yang Ibu tadi kan bicara bahwa yang harus mengidentifikasi adalah orang yang mau meminjamkan. Nah, itu belum ada, Bu. Jadi sifatnya mereka ini di bank ini masih agak Bu, rigid di dalam proses peraturan. Mereka satu, untuk meminjamkan itu polisinya adalah dari bank dia punya responsibility. Jadi memang tadi ada batasannya bahwa orang tabungan itu atau orang deposan itu hanya bisa memasukkan uangnya, tapi fleksibilitinya dia bisa melihat dari sisi function-nya, Bu. Ibu bisa menaruh di tabungan, Ibu bisa menaruh di reksadana, Ibu bisa menaruh dimanapun juga. Tapi yang Ibu tadi mau ada satu ide bahwa misalnya nih saya mau memberikan pinjaman itu ke pihak lain yang saya tahu, tapi lewat bank itu balik lagi Bu, itu belum bisa. Jadi maksudnya yang dilakukan berarti Ibu di luar dari perbankan sistemnya. Jadi kalau Ibu mau menyampaikan ke saya gitu, berarti Ibu harus transfernya lewat itu, tapi bank tidak bertanggung jawab di situ. Artinya gini, waktu Ibu mau transfer ke saya karena saya pinjam, maka itu di luar daripada sistem yang ada di perbankan Ibu. Jadi flexibility untuk pengelolaan bank yang dilakukan oleh deposan itu hanya ada di pilihan mereka punya ini Bu, punya produk aja. Tapi untuk deposan bisa memilih siapa partner yang mau dikasih, terus mengelolanya adalah transparan berapa interestnya dan sebagainya, itu sebenarnya sudah ada Bu, bahwa interestnya itu misalnya 3%, dari mana sih? Mungkin Ibu juga bisa lihat 3%, 3 dibagi 365 kali berapa bulan dan sebagainya. Keluar amount-nya itu. Sebenarnya dari sistem perhitungannya juga sekarang udah transparan. Namun yang Bu Im tadi bicara bahwa bagaimana harus memilih partner, bagaimana mengelola secara detail,
mungkin masih ada keterbatasan di bank. Mungkin nantinya Bu akan menuju ke situ. Tapi balik lagi, apakah sekarang banyak sekali yang tadi Bu, untuk secure gimana sih? Memang salah satu hal yang kita pelajari, kalau mau secure Bu, memang harus tidak banyak sistem yang ada. Artinya gini Bu, hanya suatu sistem yang tertentu yang tidak banyak koneksi ada di situ. Makanya dulu kalau di bank ada sifatnya orang berlomba namanya 24 hours per day gitu. Kenapa? Dia hanya memberikan informasi bahwa bank ini tuh bertransaksi ini dari 24 jam, padahal transaksinya hanya lewat ATM waktu itu tahun 89 ya Bu. Nah, sekarang dengan adanya perubahan yang begini drastisnya, orang 24 hours bisa melakukan lewat transfer digital, lewat internet banking, maka yang tadi Bu, security-nya mau nggak mau harus tetap diperbarui setiap saat gitu Bu. Jadi memang salah satu orang yang mau secure ya sudah berarti buka masih gini. Pilihannya bisa di bank dengan cara bahwa memang proteksi dan sebagainya sesuai dengan bank. Tapi kalau kita merasa nggak nyaman, memang tadi Bu ada pilihannya mungkin di sisi fintech atau di sisi yang koperasi di mana memang transaksi-transaksi yang berhubungan dengan nilai kita punya uang yang ditanam di situ itu nggak banyak. Jadi artinya pasti secure. Kalau ada uang 100 juta di situ dan memang tidak ada bisa transaksi selain saya datang ke ke kantornya, maka pasti secure di situ gitu. As long as si si banknya koperasinya itu protect terhadap data nasabahnya dan sebagainya. Itu sih Bu Im sebenarnya yang mungkin bisa saya sampaikan. Bank belum bisa menjembatani tadi bahwa kita dikasih suatu kamar kecil itu nasabah bisa melakukan transaksi apapun juga, termasuk mereka melakukan identifikasi nasabah. Know your customer-nya masih ditanggung sama si bank tersebut, Bu. Karena database-nya itu masih di database-nya bank tersebut. Itu Bu Im penjelasan dari saya. Ini mungkin either mungkin koperasi yang merubah sistemnya ya, berarti mereka punya ATM gitu kali ya. Aku tuh pasti laris tuh koperasi sama YKC. BPR sekarang udah boleh Bu Im. BPR itu kami kemarin sama ada teman saya melakukan yang namanya di daerah ini ya Bu ya, di daerah di daerah ini Bu, di daerah dekat-dekat Jawa Timur sana. Bagaimana BPR itu merubah Bu? Karena gini, BPR melihat ada potensi yang Ibu Im tadi bilang bahwa ada banyak orang yang tidak mau juga ke bank atau juga memang unbankable karena memang di pasar unbankable-nya di Indonesia masih sekitar 40%, 50% rata-rata di situ. Nah, apa yang dilakukan? Maka BPR ini melakukan varian produknya dengan cara dia memberi ATM Bu, tapi dia pengen berbeda dengan ATM yang di bank. Apa yang dilakukan? Mereka melakukan namanya cardless Bu. Jadi dia tidak ada kartu, tapi dia bisa melakukan transaksi di ATM yang disediakan BPR tersebut. Caranya gimana? Maka waktu dia pengen transaksi di ATM tersebut, maka mereka melakukan OTP, verifikasi dulu ke datanya, data centernya si BPR tersebut. Data centernya memberikan OTP, one time password, maka dia transaksi berjalan tanpa ada kartu. Banyak sekali Bu sekarang perubahan-perubahan dilakukan baik dari sisinya BPR, BPD maupun startup Bu. Inilah sebenarnya ini Bu, saingan-saingan bank sekarang ini Bu, fintech saingannya bank, bahkan sekarang telco juga saingannya bank kan Bu. Pak telco itu sekarang udah bisa menyimpan uang Gojek juga sebagai saingannya bank. Iya. Sekarang perbankan tuh banyak saingannya kalau caranya masih menggunakan mindset begitu. Betul. Dahsyat Bu sekarang. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Sony. Iya Pak Aris. Saya mau nanya pertanyaan yang nakal ini. Pertanyaan yang orang bank mungkin nggak suka dan yang pelayanan perbankan yang lain. Sebagai customer sebelum era digital, saya tuh pernah ketipu bank besar waktu menjual pelayanannya. Waktu itu saya di Singapura. Iya. Indonesia, pelayanannya bagus sekali, ramah sekali ini orangnya. Akhirnya saya tanda tangan. Iya. Setelah tanda tangan, kontraknya dikirim ke saya di Singapura. Iya. Baru saya baca, ada hal-hal yang tidak saya duga, saya tidak tahu. Saya hubungi orangnya. Kok begini Mbak? Ya Bapak kan sudah tanda tangan. Nah, kesalahan saya itu biasanya kalau peraturan itu kan sampai rinci cilik-cilik gitu ya. Kan nggak baca semua gitu. Istri saya langsung bilang, Mas ini yang ekonom aja bisa ketipu, bagaimana orang lain gitu ya. Nah, di era digital society, di digital ini, itu mestinya kemungkinan begini itu diceritakan. Jadi orang kalau jualan bukan hanya perbankan saja, itu yang diceritakan yang baik-baiknya saja, ada yang negatifnya enggak. Anak saya dulu ke Jakarta,
kami kasih uang disimpan di bank, mau balik Singapura uangnya masih sisa. Tanya gimana uangnya? Sudah biar aja kapan-kapan kamu ke Jakarta lagi. Tahun depan balik Jakarta lagi butuh uang, ambil aja di bank, uangnya sudah habis. Oh gitu. Dimakan administrasi. Ini kan orang nggak tahu gitu ya. Jadi saya kira hak konsumen kalau jualan itu juga tahu tentang negatifnya, itu harus tahu. Jualan asuransi, maaf ini orang asuransi nggak suka tuh. Jualan itu juga harus tahu risiko-risikonya, bukan hanya yang untungnya aja, tapi risiko-risikonya kena pajak, kena peraturan ini. Iya. Yang kedua saya mau share tentang riba ya. Sekarang kan rame itu. Ada satu kelompok yang mainstream itu mengatakan interest is riba. Jadi ya, chair is meja. Interest is riba. Jadi kalau interest itu pokoknya riba itu interest. Tapi saya dengar pendapat lain katakan interest is riba itu seperti orange is sweet. Orange itu tidak sama dengan sweet, tapi orange ini manis. Tapi orange ini juga bisa kecut. Jadi interest itu bisa riba, interest itu juga bisa tidak riba. Jadi dari pengetahuan yang terbatas, riba itu adalah kalau orang memanfaatkan kesempitan orang. Jadi ya 1 dinar dilipatkan jadi 2 dinar karena orang itu butuh duit, itu riba. Tapi kalau tidak ada eksploitasi, dalam bahasa ekonomi monopoli, orang bisa memilih. Jadi saya memikirkan bahwa bukan bunga pun kalau orang pegang monopoli dan orang butuh sekali barang dan harganya ditinggalkan sekali, itu riba. Sedang kalau interest, kalau itu fair, tidak menekan orang yang butuh, ya bukan riba. Ini pandangan sekelompok orang yang mungkin saya lebih setuju begitu. Jadi mungkin yang pertama dan kedua Pak Sony punya komentar enggak? Maaf tuh ya, pertanyaan pertama agak nakal itu. Oke Pak. Oke Prof. Aris, terima kasih. Agak susah nih Prof, kalau pertanyaannya di Prof. Aris. Jadi balik lagi sebenarnya tadi Prof bahwa sekarang bank harus transparan untuk menjual ini produknya. Case-nya ini bisa bermula dari ada 2 case yang terjadi akhirnya bank kalah. Satu adalah case waktu Danamon. Saya mau share karena memang itu sudah ada di berita. Danamon itu dapat yang namanya debitor, yang di mana dia mainnya forex Pak. Jadi ada namanya sifatnya forward gitu. Jadi nanti transaksi akan dilakukan di akhir di bulan dengan kesepakatan rate bersama, manakala US dollarnya terhadap rate berapa lah. Itu nanti ada option pilihannya dan sebagainya. Namun di situ waktu itu adalah si bank Danamon ini melakukan yang namanya term and condition perjanjiannya adalah bahasa Inggris tanpa ada bahasa Indonesia. Dan apa yang terjadi waktu si debitornya itu mengalami loss banyak, maka debitornya tadi one prestasi dan mereka mengajukan ke pengadilan. Ini real case. Nah, waktu mereka melakukan pengadilan itu akhirnya pengadilan mengalahkan dari sisinya bank karena salah satu adalah term and condition-nya hanya dalam bentuk bahasa Inggris dan bahasa Inggris itu tidak dimengerti, padahal sebenarnya waktu tanda tangan pasti si debitornya ngerti. Tapi inilah case yang terjadi sehingga mereka akhirnya tidak membayar full apa yang terjadi kerugiannya di pihak debitur. Pertama itu Pak Aris. Yang kedua adalah waktu yang terjadinya reksadana 10 tahun yang lalu sebelum ini Pak, itu naiknya luar biasa. Nah, karena semuanya berbicara bahwa ya namanya reksadana itu atau saham atau apapun juga yang yang dipoles dalam bentuk bank yang dijual sama bank itu tidak pernah rugi. Nah, manakala terjadi yang namanya krisis di tahun 2008, yang di mana Amerika ada kena subprime mortgage, maka Indonesia ada beberapa kena. Salah satunya adalah mereka menarik dengan cepatnya reksadana yang ditanamkan, Pak. Nah, kan sebenarnya uang itu ditanamkan di suatu bank juga dia pasti pakai yang namanya match rate, artinya kalau hari ini liability-nya berapa, asetnya harus berapa supaya bisa dapetin profitnya. Nah, apa yang terjadi di situ akhirnya ada beberapa bank ditegur atau harus dia melakukan yang namanya pendidikan terhadap sales-nya, terutama bagaimana yang namanya menjual produk bank itu pasti ada dari sisinya resiko. Kerugian itu pasti ada. Saya mau real case saja Pak yang terjadi Prof. Arif. Waktu itu saya juga nanganin yang namanya reksadana yang ini campuran dan sebagainya.
Bahkan dulu orang yang namanya ditaruh di tabungan anaknya dicabut untuk menaruhnya di suatu reksadana supaya apa? Dia naiknya cepat. Padahal dia tahu bahwa di pasar saham itu kan ada namanya suku bunga saham, nilai tukar, komoditas itu berubah total Pak kalau di pasar itu. Tergantung daripada tadi kalau Bu Im lihat daripada apa ini sisi politik lah dan sebagainya, di sisi finance dan sebagainya. Nah, apa yang terjadi sekarang memang ada peraturan dari BI maupun POJK Pak, mereka harus mengharuskan untuk memberikan sejelas-jelasnya apa yang terjadi di produk bank itu baik dari sisinya keuntungan maupun dari sisinya kerugian. Yang ketiga Pak, yang tadi Bapak benar bahwa kenapa kadang-kadang dari sisinya bank harus melakukan admin tersebut, tapi harusnya diinformasikan Pak Aris. Jadi gini, mereka itu maintain yang namanya sistem Pak. Jadi sistem itu dia bayar. Jadi artinya kalau ada orang yang deposan yang menabungnya mungkin hanya 100.000, 200.000, secara banking bisnis itu nggak masuk Pak. Sehingga dia salah satu caranya untuk supaya diinikan mereka harus ada administrasinya Pak. Ya tadi Pak Aris bilang ada administrasi 5.000 atau 10.000 per bulan, manakala saldonya tinggal 100.000 nggak dapat bunga, tapi 100.000 akhirnya dalam 10 bulan kemudian jadi nol Pak. Jadi makanya waktu saya juga pernah Pak Aris begitu datang ke sini loh kok uangnya habis, ternyata administrasinya begitu lihat di transaction habis Pak. Itu sih Prof. Jadi yang term and condition yang Pak Profesor Arif tadi harusnya sudah mulai tidak terjadi. Karena memang sekarang dia harus transparan dan media sosial di zaman digital banking ini luar biasa Prof. Jadi begitu ini dia bisa viral kemana-mana dan akhirnya bank itu juga akan susah untuk untuk menanggulangin isu tersebut sih Prof. Karena media sosial sekarang salah satu bentuk kanneling yang harus ada orang yang handle dengan baik. Gitu. Kalau enggak dia bisa kemana-mana dan akhirnya sudah malah nggak bisa dikontrol gitu Prof. Itu Prof Aris. Terima kasih. Baik, Pak Sony, Prof. Aris, dan Bapak Ibu sekalian, sepertinya ini karena waktu sudah semakin siang, karena kita juga akan beristirahat di hari Sabtu ini. Jadi mungkin ada beberapa poin yang tadi sempat saya catat terkait topik hari ini, karena topik hari ini adalah pergeseran perilaku nasabah pada kondisi COVID-19. Tadi kita diskusikan bersama bahwa ada catatan terkait bagaimana kemudian digital base, termasuk tadi highlight-nya ada pada transformasi digital, ini menjadi concern juga kaitannya dengan semakin karena perilaku konsumen ini semakin digital, dan juga tadi Pak Sony juga cerita bahwa concern-nya sekarang juga di consumer base ini menimbulkan semakin meningkat ketidakpastian perbankan, kaitannya juga dengan cyber threat dan building trust yang menjadi highlight juga. Tadi ketika diskusi juga saya sempat terpikir nih Pak Sony, jangan-jangan karena kaitannya dengan pinjam meminjam tadi Mbak Im kalau nggak salah tadi mungkin nggak sih bank menjadi bridging-nya itu sepertinya juga karena kalau sekarang tuh kayaknya nagih utang itu malah lebih galak yang ditagih daripada yang menagih itu loh, jadinya kepikiran supaya ada pihak ketiga yang dalam tanda kutip bisa menangani kayaknya Pak. Iya betul. Diskusinya cukup menarik hari ini atau sangat menarik sebenarnya karena mungkin ini bisa dilanjutkan lagi ke diskusi-diskusi yang lainnya ya Prof. Aris karena bisa nanya Mbak. Prof. Eka. Mas Eka masih. Oh iya. Ya, dikit aja. Ya, boleh deh. Sharing ke udah siang, monggo Pak. Dikit aja ke Mas Sony. Mari Pak Eka. Pengalaman adaptasi ke UKM termasuk yang BPR, tapi bisa UKM aja ya concern ya. Jadi pengalaman saya untuk beberapa desa saya itu mencoba mengembangkan yang disebut ukuran standar untuk bisa melakukan transformasi digital untuk UKM. Ini pernah ditinjau BI itu di Desa Pancoh. Jadi misalnya seberapa jauh persebaran atau berapa banyak piranti digital yang harus mereka miliki dan minimalnya standarnya apa. Karena sering terjadi program digital katakanlah waktu itu BRI bagus, tapi ternyata nasabah BRI itu tidak punya infrastruktur yang punya UKM yang memadai. Nah, ini sekedar saran karena
sebelum pandemi saya itu sempat diundang Mas Sony Iya. Bank Agri itu loh, BRI Agri. Iya, BRI Agri ya. Untuk memberikan wawasan bagaimana pendanaan infrastruktur di wilayah UKM sehingga standarisasi memenuhi, sehingga digitalisasi yang diinginkan oleh negara itu bisa comply di bawah itu. Nah, di sini saya menemukan dua hal. Yang pertama adalah tadi mengenai kecukupan infrastruktur. Yang kedua kecukupan literasi keuangan digital dan manajemen digital UKM. Kemudian yang ketiga adalah proses perubahan dari cara yang sebelum tidak digital menuju digital. Nah, itu saja yang Mas Sony yang mau saya sharingkan. Nanti kalau ketemu sama BPR, BPD saya sampaikan juga. Terima kasih Pak Eka. Kapan-kapan kita ngobrol detail. Masih di Jogja. Masih sibuk terus Pak Eka. Masih Mas Sony, masih Mbak. Iya, makasih Pak Eka. Terima kasih Pak Eka. Saya pikir tadi juga melanjutkan apa yang Prof. Aris tadi bilang, kok kita nggak hanya dikasih tahu untungnya aja, tapi ruginya juga ya. Ini kaitannya dengan literasi keuangan, terutama nanti kaitannya dengan di digital ya. Mungkin bisa kita eksplor lagi ya Prof. Aris di diskusi seri yang lain, karena ini kayaknya banyak juga yang tertarik untuk kemudian melihat, apalagi trennya banyak ya kalau bicara tentang keuangan masa kini dan beragam macam financial consultant yang kemarin juga sempat banyak ada masalah dan perlu kita kaji bersama.